Oke, screen saya udah kelihatan kah, Kak? Udah. Oke deh. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Malam hari ini saya akan menjelaskan nih materi mengenai formula copywriting. Salam kenal ya teman-teman semua dari komunitas pejuang digital. Udah ada Kak Aryo, Kak Sari, dan juga di sini Kak Zaidi ya. Salam kenal nih semuanya gitu. Belum kenal, Kak. Perkenalkan nama saya. Iya, perkenalkan ya nama saya Kezia. Kezia Rafinska, biasa dipanggil Kezia. Saat ini profesinya sebagai freelance copywriter. Jadi dulunya pernah kerja di CNN Indonesia TV, itu jadi salah satu tim produksi. Lalu di online pajak sebagai content writer dan juga Advotics ya di sini merangkap juga content writer dan copywriter gitu. Nah, let's connect nih teman-teman. Kita bisa terkoneksi via LinkedIn. Kalau mau bisa add saya juga gitu ya. Bisa di Kezia Rapinska. Oke, nah aku lanjut lagi. Mungkin nih teman-teman, walaupun kita cuma sedikit di sini ya, mood check dulu kali ya gitu. Kira-kira teman-teman moodnya berapa nih gitu hari ini kalau di skala 1 sampai 5 mungkin bisa di via calm chat dulu nih biar kita cair dulu nih teman-teman nggak terlalu kaku. Ada mungkin yang mau uh, share di kolom chat seberapa nih moodnya malam hari ini atau mau open mic. Oke, Kak Sari 5. Oke, Kak Aryo gimana nih Kak? Oh ini udah ada lagi ya Kak Zaidi 3 lagi nggak enak badan juga. Oke, semoga cepat sembuh ya Kak Zaidi, Kak Aryo juga di sini moodnya 4. Oke deh, gitu. Semoga uh, sharing-sharing malam hari ini juga walaupun teman-teman yang lagi kurang sehat gitu dan moodnya nggak terlalu bagus juga kita bisa sama-sama semangat nih ya teman-teman buat ikutin sharing session malam hari ini. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi ya, aku langsung masuk aja nih mungkin dari copywriting dulu gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah uh, dengar atau mungkin berkecimpung nih di dunia copywriting gitu. Ada yang bisa ini nggak uh, jawab nggak kira-kira copywriting itu apa sih gitu atau apakah familiar dengan istilah copywriting itu sendiri? Apakah ada yang udah familiar sama istilah ini? Oke, nah jadi teman-teman, aku langsung aja ya yang namanya copywriting ini merupakan seni pembuatan materi berbentuk tulisan gitu ya. Nah di sini tujuannya untuk memperkenalkan produk, lalu mengajak calon konsumen untuk membeli, memakai barang atau jasa yang dipromosikan gitu. Jadi nggak cuma sekedar nulis gitu ya, tapi memang di sini ada seninya tersendiri gitu dan terutama adalah tujuannya sendiri nih untuk mengajak calon konsumen untuk tadi ya membeli produk kita. Oke, nah sekarang dari definisi tadi ada 2 contoh gitu ya teman-teman di sini. Kira-kira yang mana nih yang termasuk copywriting yang baik, apakah yang A atau yang B? Mungkin teman-teman bisa bantu jawab lagi nih di kolom komentar. Oke, di sini sudah ada Kak Zaidi. Jawabannya A. Gitu. Yang lain mungkin teman-teman. Oke, Kak Sari juga A. Oke, Sari juga A. Nah, memang ya teman-teman kalau kita lihat ini apa namanya copywriting yang baik itu adalah A gitu ya. Karena di sini tadi kan definisinya tuh kalau ini juga biasa dijadikan guideline oleh seorang copywriter. Nah, setelah itu, tadi kan dari sisi copywriternya. Nah, kalau dari sisi audience nih, teman-teman, formal copywriting ini juga membantu si target audience gitu ya, supaya
bisa mengerti pesan yang ingin disampaikan dan juga supaya audiens itu bisa lebih cepat ya untuk melakukan tindakan yang diinginkan gitu. Jadi sebenarnya untuk dampaknya ada dua, tadi ya dari sisi copywriter dan juga dari sisi audiens. Seperti itu. Diibaratnya seperti guideline lah ya teman-teman supaya si copywriter ini juga nggak sekedar nulis. Nah, malam hari ini aku share tiga jenis formula copywriting nih teman-teman yang paling sering digunakan seperti itu ya. Oke, nah untuk tiga jenis formula itu ada AIDA, FAB, sama PAS nih ya teman-teman. Kira-kira apa sih gitu untuk penjelasan dari masing-masing formula ini? Aku langsung masuk ke yang pertama nih gitu ya. Jadi teman-teman cukup familiarkah dengan istilah AIDA ini gitu atau mungkin pernah dengarkah mengenai istilah AIDA gitu. Nah, AIDA ini merupakan formula yang paling umum nih gitu ya yang digunakan dalam copywriting. Tujuannya itu membangun minat audiens secara bertahap gitu ya, teman-teman. AIDA itu sendiri merupakan kepanjangan gitu ya, singkatan dari attention, interest, desire, dan juga action. Nah, jadi yang pertama itu attention dulu gitu ya teman-teman. Kita coba untuk menarik perhatian audiens nih, entah itu pakai headline gitu ya, atau visual yang mencolok gitu. Baru setelah itu kita jaga ketertarikan audiens di fase interest gitu ya. Kita bisa mencoba membuat tulisan yang relevan nih sama audiens, gitu, membangun koneksi sama audiens. Baru setelah itu kita masuk ke tahap desire, itu menciptakan keinginan ya teman-teman melalui pemaparan manfaat atau juga keunggulan dari produk itu sendiri. Baru yang terakhir ada action, di sini kita mengarahkan audiens untuk melakukan tindakan yang teman-teman inginkan gitu ya, misalnya klik, beli, atau daftar, atau apapun lah gitu ya. Nah, aku tuh share, nah ini nih contohnya nih ya teman-teman promosional yang pakai formula AIDA gitu ya. Contohnya kayak judulnya tuh dibuat semenarik mungkin ya, kayak misalnya hempas muka kusam secepat kilat gitu. Jadi brandnya ini serum vitamin C gitu ya teman-teman dari Nature Republic gitu. Nah untuk attention-nya itu sendiri gitu ya tadi coba teman-teman bisa buat tulisan tadi untuk menyapa audiens gitu ya. Yang penting ngehook audiens supaya mereka tuh tertarik sama tulisan teman-teman. Baru setelah itu pertahankan tadi ya ketertarikan atau interestnya gitu. Di sini ada paragraf keduanya. Jangan heran kalau muka jadi kusam gitu. Baru untuk desire dipaparkan deh di sini gitu ya D-nya gitu. Ada keunggulan dari produknya gitu. Terus habis itu manfaat produknya itu seperti apa sih gitu. Baru di bagian terakhir di action itu teman-teman bisa pakai tagline juga gitu ya sesuai dengan judul kayak misalnya di sini muka kusam muka kusam kamu bisa dihempas dengan Vita Persi dari Natural Public. Baru di sini tadi actionnya gitu ya teman-teman nikmati berbagai promo menarik dan selamat berbelanja. Nah ini contoh nih tulisan dengan formula AIDA gitu. Nah setelah itu FAB ya teman-teman. Kalau FAB itu sendiri, kalau tadi kan AIDA itu formula yang berfokus supaya audiens itu tertarik gitu ya, tertarik secara bertahap. Nah kalau FAB ini memang fokusnya pada penguraian fitur produk gitu, keunggulan fitur dan juga gimana hal itu bermanfaat bagi audiens. Nah, untuk kepanjangannya FAB sendiri itu F-nya ada features gitu. Jadi teman-teman bisa sebutkan fitur utama dari produk yang teman-teman tawarkan itu di awal. Baru setelah itu masuk ke advantages gitu ya. Keuntungan dari produk kalian tuh apa sih? Baru masuk ke benefit nih gitu. Gimana keuntungan produk tersebut bisa mempengaruhi atau membantu audiens gitu ya teman-teman. Jadi agak sedikit beda ya sama si Aida tadi. Oke, buat contohnya, ini juga
bisa teman-teman lihat di sini gitu ya, kita masih pakai topik yang sama, promosi dari Vita Persi ini gitu. Tapi untuk di bagian features di awal itu udah langsung dikasih tahu ya untuk tadi fitur utamanya. Jadi di sini langsung dikasih tahu Vita Persi mengandung organic green jeju lemon yang kaya akan vitamin C alami dan antioksidan kuat gitu. Jadi lanjut ke advantageous-nya yang paragraf kedua langsung ya teman-teman. Jadi formula ini membantu apa nih? Mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan lain sebagainya yang jadi keuntungan spesifik dari si produk terkait. Baru yang terakhir benefits-nya itu apa sih gitu ya, dapatkan kulit lebih cerah, bercahaya gitu ya, bebas kusam dan teman-teman nggak perlu khawatir lagi nih kalau misalnya kulit kalian tuh pasti bisa terlihat lebih sehat dan juga bersinar setiap hari gitu. Jadi benefits dari produk yang memang teman-teman pasarkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk FAB. Baru setelah itu yang ketiga di sini ada juga formula PAS nih teman-teman. Jadi kalau PAS ini fokus pada identifikasi masalah audiens. Jadi penggambaran konsekuensi nih jika masalah tersebut nggak diselesaikan tuh seperti apa sih gitu. Baru teman-teman juga tawarkan solusi gitu dari produk yang teman-teman punya gitu. Nah di sini P-nya itu problem teman-teman. Jadi identifikasi dulu masalah utama dari audiensnya itu seperti apa. Baru setelah itu agitate gitu ya untuk memperbesar rasa urgensi dan juga menggambarkan konsekuensi dari masalah yang dimiliki audiens tersebut. Kalau misalnya nggak di-solve tuh kayak gimana sih gitu ya. Baru yang terakhir di bagian solution gitu teman-teman bisa menawarkan solusi nih gitu dari produk atau jasa yang bisa tadi mengatasi masalah para audiens seperti itu. Nah, kayak gini teman-teman ya, kayak dari headline-nya itu ya, dari headline awal tuh tinggalkan wajah kusam, sambut kulit cerah gitu. Jadi permasalahannya itu juga bisa kita tulis ya gitu di headline dan juga apa sih yang akan audiens dapatkan kalau mereka pakai produk kita gitu. Masih dengan narasi yang sama, teman-teman, cuma kita rombak lagi nih formula copywriting-nya, terus sebenarnya kita rombak lagi gitu. Di sini masalahnya yang diangkat adalah di paragraf pertama nih ya teman-teman, problemnya itu adalah sering gonta-ganti skincare atau males double cleansing. Nah, terus kita jelasin ya di bagian EGT tadi gitu, kalau misalnya kebiasaan ini terus dilakukan, apa sih yang muncul gitu ya. Di sini dibilang kulit jadi kusam, muncul flek hitam gitu. Terus teman-teman kasih edukasi sedikit gitu ya bahwa penggunaan skincare yang kurang tepat itu ternyata bisa membuat kondisi kulit itu semakin buruk gitu. Nah, baru di bagian akhir, di bagian solve atau solution, di sini teman-teman kasih solusi gitu ya dengan promosi produknya teman-teman gitu. Jadi saatnya beralih ke Vita Versi dari Nat Republik gitu ya. Contohnya tadi gitu. Lalu manfaatnya apa, kandungannya apa gitu ya, dirancang khusus untuk mencerahkan kulit dan lain sebagainya yang intinya bisa menjual produknya teman-teman juga gitu. Karena tadi ya teman-teman copywriting itu kita harus mempengaruhi audiens juga gitu ya supaya eh, mereka melakukan tindakan yang teman-teman inginkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk formula PAS ini. Oke deh, mungkin penjelasan dari formula copywriting malam hari ini dari aku sih udah cukup nih teman-teman gitu ya, tiga formula copywriting yang paling sering dipakai gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri mungkin ada adakah yang mau bertanya nih terkait tiga formula tadi atau tanya-tanya tentang copywriting mungkin boleh banget ya gitu. Jadi kita bisa sisa waktunya bisa kita pakai buat diskusi. Silahkan teman-teman atau dari Kak Aryo mungkin ada yang mau disampaikan juga silahkan ya Kak. Terima kasih. Ada nggak nih teman-teman yang mau nanya?
Dari semua formula yang paling efektif sejauh ini yang mana, Kak? Oke, nah sebenarnya kalau efektif itu ini sih Kak, sebenarnya mungkin tergantung ini ya Kak, kayak tujuan dari artikel atau copywriting itu sendiri gitu. Biasanya kalau kita mau edukasi audiens gitu ya, itu yang umum dan paling efektif tuh dipakai tuh AIDA gitu. Karena kan kalau audiens itu biasanya nggak bisa langsung terpapar apa ya kayak informasi secara langsung gitu ya kayak butuh waktu. Jadi ya memang untuk menarik perhatian audiens, menarik minat audiens supaya bisa lebih nge-grab itu biasanya kita pakai AIDA yang memang lebih efektif. Makanya itu juga jadi salah satu formula yang paling apa ya banyak digunakan, paling umum gitu. Kalau misalnya untuk penjelasan fitur produk gitu ya Kak, kalau kebutuhannya untuk di Instagram gitu ya, apalagi nggak mau maksudnya kita cuma mau bikin satu slide gitu Mbak. Nah itu biasanya kita bisa pakai juga FAB sih Kak, jadi kita langsung tonjolin untuk benefit si produknya seperti Hmm. itu. Jadi satu slide aja kita harapkan nih si audiens bisa langsung baca semua di slide satu gitu. Beda lagi kan kalau sama yang carousel yang memang kita mau edukasi audiens tadi secara bertahap itu kita bisa pakai yang AIDA. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Aryo. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Kalau boleh tahu, ini eh, teman-teman udah kerja semua kah Kak Aryo dan teman-teman? Aku sempat kerja di copywriting, tapi udah lama sih, Kak. Oh gitu. Oke, oke. Teman-teman yang Ngurusin lain sosmed. ini, oh iya, iya. Oke, oke. Kalau yang lain teman-teman kerja juga ya Kak, berarti mayoritas untuk eh, anggotanya, anggota komunitas. Iya. Oke, oke. Ada Kak, maksudnya yang jadi copywriter apakah cukup banyak? Nah, tuh. Untuk yang sekarang copywriting yang modelnya dari Kak Zaidi. Oke, untuk yang sekarang copywriting yang modelnya kayak copywriting yang modelnya gimana sih Kak? Yang lagi hits kemarin lihat yang dari Apple kok indah gitu. Oke, oke, oke. Jenis-jenis copywriting paling update nih ya Kak Zaidi ya. Kalau sekarang mungkin eh, jenis copywriting coba ya Kak. Kalau dari aku sih mungkin kalau untuk yang B2C itu karena eh, banyak mayoritas juga kan sekarang Gen Z gitu ya, Kak Zaidi gitu. Jadi memang yang memang mengikuti tren gitu ya gitu. Khususnya kalau untuk yang di sosial media gitu kayak TikTok, Instagram gitu ya. Biasanya memang disesuaikan sama tren yang ini sih Kak. Kak Zaidi, tren yang memang lagi ada saat ini gitu. Biasanya pakai meme gitu ya yang relate nih sama Gen Z itu bisa juga sih menunjang untuk copywriting kita supaya lebih efektif gitu. Jadi memang tahu target dari pesan yang ingin kita sampaikan tuh siapa seperti itu.
Oke, yang lain ada lagi kah? Pendek. Kak Zaidi, oke, oke, Kak. Makasih. Saya kira yang pendek-pendek begitu, Kak. Jadi tidak harus pendek ya. Makasih ya, Kak. Oke. Sebenarnya pendek atau enggaknya itu balik lagi. Ini ya, Kak Zaidi, kayak tergantung gitu. Cuma kalau misalnya tadi yang aku bilang, kayak misalnya targetnya anak muda gitu ya yang mungkin bisa langsung swipe konten secara cepat gitu memang itu bisa juga jadi salah satu strategi yang efektif gitu kayak yang tadi aku bilang si formula FAB gitu ya jadi dari awal slide itu kita udah langsung kasih semua tuh informasinya gitu jadi mereka nggak perlu apa ya kayak swipe kiri untuk lihat lebih lanjut infonya gitu ya kayak pakai formula AIDA tapi bisa langsung tadi pakai si FAB jadi dari kita langsung kasih semua infonya itu di slide pertama gitu. Cuma kalau yang untuk kayak konten edukasi kan agak susah gitu ya karena memang harus lumayan banyak tuh penjelasannya gitu. Jadi biasanya dipilih yang formatnya carousel supaya infonya juga cukup gitu. Oke, di sini Kak Sari, Kak ada nggak sih kesalahan umum copywriting? Oke, yang sebaiknya perlu dihindari. Oke, Kak Sari, biasanya tuh kalau kesalahan umum nih paling yang sering tuh kadang-kadang kayak typo gitu ya Kak, tipe-tipe kecil gitu. Nah itu juga jadi apa sih salah satu kesalahan yang sering terjadi gitu. Apalagi kalau misalnya baru terjun ke dunia copywriting gitu ya, itu sering juga sih kayak nemuin mereka suka typo gitu. Jadi memang harus ini aja sih Kak Sari, biasanya kita berusaha buat eh, lebih teliti aja gitu dalam menulis, khususnya kalau misalnya ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Kalau memang tujuannya untuk pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu mesti kita koreksi lagi udah benar belum nih tulisannya jangan sampai typo kayak gitu. Atau bisa juga yang kedua kayak kita pakai kalimat yang kurang efektif gitu sih Kak Sehari. Jadi copywritingnya kayak terkesan bulat gitu. Jadi jadinya kayak terlalu bertele-tele pesannya gitu. Padahal harusnya bisa disampaikan secara lebih efektif dan juga lebih singkat. Kurang lebih kayak gitu sih, Kasari. Kurang lebih seperti itu. Kita kita empat menit lagi ya. Iya, oke Kak. Kita 4 menit lagi ya teman-teman. Yang Habis punya itu empat. berarti close ya Kak kita. Kenapa Kak? Habis itu berarti langsung close ya sesi malam hari ini. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Aryo buat invitationnya buat sharing di komunitas pejuang digital. Terima kasih teman-teman juga. Salam kenal ya semuanya. Ya, salam kenal Kak Kezia. Iya, semangat terus nih belajarnya. Semangat terus. Semangat, semangat. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya nih? Iya, Kak Zaidi. Oke.
untuk kelasnya ini berarti udah pernah bahas apa aja nih Kak Aryo untuk pertemuan-pertemuannya? Copywriting, terus kemarin juga sempat content creator, Oh, oke, content creator. IOL, KOL. eh, Oh, gaya, oke. gaya marketing, Oke, Kak. sama graphic design sih. Ah, graphic design. Kayak SEO gitu udah pernah, Kak? Belum tuh, belum Hmm, dapet mentornya. oke, oke, oke. Siap, siap. Kakak Iza, kakak Iza bisa Aku SEO. dikit-dikit aja sih, Kak. Bukan. Oke. Berarti emang fokusnya di perkontenan dulu nih ya, Kak Aryo ya. Mm-mm. Siap, siap. Oke, kalau begitu. Apakah ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya mungkin atau diskusi juga pengalamannya sok aja ya teman-teman. Ini pengalaman copywriting ya teman-teman. Oke. Oke. Tinggal 1 menit lagi ya. Guys. Saya berarti izin ini ya Kak buat stop share screen-nya. Oke. Oke. Oke, makasih ya Kak. Udah ngisi kelas Oke hari Kak ini. Rio. Siap. Terima kasih Kak. Terima kasih ya teman-teman semua yang udah join. Sukses terus. Amin. Yuk, kita Ya, udahan. siap. Terima kasih ya Kak. Ya.